mengistiharkan di dalam pujian, penyembahan, doa kita. Karena kita tahu ketika kita menerima kuasa itu, maka tidak ada satupun yang malu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Amin. Kita dengan penuh kuasa maka kita bersaksi. Minggu lepas kita menyaksikan salah satu jemaat kita bersaksi tentang kehidupan doa dia, bagaimana dia berhadapan dengan satu situasi yang mungkin bagi manusia kita susah, tapi dia mengalami sendiri. Itu yang semangat. Saudara, hal yang sangat penting dalam kehidupan kita bukan kita mendengar daripada orang tentang kebaikan Tuhan. Hal yang terpenting dalam kehidupan kita adalah mengalami kuasa Tuhan. Semua katakan mengalami kuasa. Ketika kita mengalami kuasa, saudara, semangat untuk kita datang berjumpa dengan Tuhan, semangat untuk kita untuk datang di hadapan Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak ada yang boleh menghalang kita. Seakan-akannya kita rindu bahwa beribadah itu setiap ahad itu boleh disingkatkan. Maksudnya, bila lagi hari ahad untuk kita boleh beribadah. Mengalami dulu, baru Anda bersaksi. Saya pernah mengalami itu, rindu hari ahad. Kenapa? Setiap hari ahad beribadah untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Saya percaya kita sendiri boleh mengalami itu. Ketika kita mengalami itu, kamu duduk dimanapun, kamu sanggup datang. Dan tidak perlu orang menelpon kamu dan tidak perlu orang cari kamu. Kamu datang sendiri. Amin. Itulah kuasa. Jadi apabila kuasa itu turun ke atas kamu, dan kamu akan bersaksi, dan kamu akan mengalami kuasa. Itulah. Jadi hari ini saya menyampaikan bahwa firman Tuhan ya, yang berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu adalah penyiksaan. Bukan suatu penyiksaan yang fisikal kita. Ya, memang banyak orang mengalami ya, karena ada kata pepatah mengatakan bahwa penantian adalah suatu penyiksaan bagi mereka yang mengalami satu situasi dalam begitu rapat dalam hubungan, menantikan sesuatu itu terlalu lama walaupun satu hari. Sehingga muncul kata bahwa penantian itu adalah suatu penyiksaan, karena untuk menanti itu sebenarnya tidak lama, tetapi kita yang menanti sampai merasa wah lamanya, lambat sekali. Ya. Kalau sekarang mungkin zaman saudara tidak menunggu bus, zaman kami dulu banyak menunggu bus. Kalau bus lambat, lambatnya pas ini. Karena panas menunggu di bus. Tapi sekarang mungkin zaman sekarang sudah bertukar, saudara, banyak pemandu kereta, banyak yang naik Grab dan banyak yang pakai LRT. Jadi penantian itu tidaklah begitu lama. Sekarang yang dikatakan bahwa menanti-nantikan Tuhan ya, di dalam Yesaya 40 dikatakan bahwa 31 bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak pernah lelah. Nah, jadi firman Tuhan selalu mengambil contoh daripada seekor burung Raja Wali ataupun burung helang yang menggambarkan bahwa kekuatan yang ada pada seekor burung Raja Wali itu, yang begitulah seorang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah patah semangat dalam hidupnya. Malahan dikatakan mendapat kekuatan yang baru. Semua katakan mendapat kekuatan yang baru. Mendapat kekuatan yang baru dan bersemangat untuk mencapai kepada tujuan dan destinasi yang akan kita kejar. Makanya saudara, dalam hidup ini tidak pernah kita diajar untuk menjadi orang yang mudah putus asa, orang yang mudah menyerah. Tuhan selalu mengambil satu gambaran. Apakah yang ada pada burung helang? Kalau saudara pernah cerita melihat bahwa kehebatan burung helang, ya, dia punya ketajaman mata itu, dia boleh zoom 8 kali. 8 kali dikatakan lebih tajam daripada mata biasa. Maksudnya, daripada bukit tinggi, dia terbang begitu tinggi, dia boleh nampak ke dasar laut ikan.
dia boleh nampak. Kita tidak boleh nampak. Itulah kelebihan yang dikatakan oleh burung Raja Wali ataupun burung langit. Tetapi saudara, ini bukan kemampuan kita. Ya. Tuhan, dia menciptakan burung Raja Wali, maka dia mengambil contoh pun daripada burung Raja Wali. Makanya dia menuliskan bahwa firman-Nya itu yang kita belajar banyak dikisahkan daripada kehebatan, kekuatan, dan keagungan yang ada pada burung Raja Wali itu. Kenapa? Ini adalah burung ciptaan Tuhan. Setiap kita adalah ciptaan Tuhan. Tetapi firman Tuhan selalu membawa kita kepada burung Raja Wali. Lihat burung Raja Wali. Dan seperti burung Raja Wali. Apa ada pada burung Raja Wali? Ini setiap orang yang percaya kepada Tuhan perlu tahu tentang burung Raja Wali. Kenapa? Jangan, ini bukan burung gagak. Memang burung gagak punya kisah tersendiri. Dia memberi makan kepada Elia. Ya, itu tentang burung gagak. Tapi Tuhan selalu menggambarkan tentang burung Raja Wali kepada kita. Ya. Karena burung Raja Wali punya kekuatan yang tersendiri. Oke. Burung Raja Wali dia selalu tidak pernah bersarang ke tempat yang rendah. Dia punya tempat sarang adalah bukit yang paling tinggi. Disitulah tempat burung Raja Wali. Kenapa? Dia boleh lihat sejauh berapa kilometer mata dia boleh lihat. Ya, karena kita tidak boleh melihat sebegitu. Itulah kehebatan burung Raja Wali. Di dalam Ulangan 32 ayat 11 yang ke-12 dikatakan, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikian, kata firman Tuhan, demikian Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing yang menyertai dia. Nah, kisah tentang burung Raja Wali, apabila dia sudah bertelur dan sudah ada anak, ya, apabila dia melihat bahwa anaknya sudah mencapai dewasa dan boleh terbang, saatnya sampai dia untuk mengajar anaknya terbang. Jadi dikatakan, ya, mungkin kita tidak tahu tentang cerita ini, tetapi ketika kita baca firman Tuhan berkata, Raja Wali menggoncang bangkitkan sarangnya. Maksudnya sarangnya tadi itu untuk dia mengajar anak dia terbang, dia kasih terbalikkan sarang dia, anaknya. Anaknya selesa-selesa tahu dalam sarang ini. Tapi kalau dia nak tunggu mereka selesa tidur saja, apakah itu boleh dikatakan anak burung Raja Wali? Tidak. Jadi dia terpaksa menterbalikkan sarang. Apabila sarang itu terbalik, maka anak dia jatuh. Bila anak dia jatuh, dia akan terbang di bawah anaknya. Dan bila anaknya jatuh, dia tengok mereka terbang dulu, macam baru nak belajar berkembang, dan anaknya, burung Raja Wali, siap ada di bawah anaknya. Bila anaknya tidak boleh terbang, dia akan pergi ke bawah, dikepak sayap. Maka anaknya ada di bawahnya. Dia bawa lagi anaknya naik ke tempat tinggi, dia lepas lagi, anaknya macam ini, jatuh-jatuh, dia sudah siap. Cerita ini mengisahkan, demikian juga Tuhan mau mengajar kita dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan firman Tuhan kepada kita. Kadang-kadang Tuhan tidak mau tengok kita terlalu selesa dalam hidup ini. Dia mau mengajar kita. Bukan niat Tuhan jahat dengan kita, tidak. Tapi kalau kita paham firman Tuhan ini, satu mengajar kita, memproses hidup kita. Seperti burung Raja Wali, kalau dia membiarkan anaknya selesa dalam sarang ini, sampai bila pun anaknya tidak akan bisa terbang, tak boleh terbang. Kenapa? Asyik dalam sarang dan minta mak bapak datang bagi makanan. Tapi sudah sampainya dewasa, dia bagi terbalik anaknya. Bukan bermaksud dia jahat, tapi bermaksud burung Raja Wali mengajar anaknya untuk terbang. Ada amin? Demikian hidup kita. Sesuatu yang kita tidak pernah terjadi dalam hidup kita, bukan maksud Tuhan jahat terhadap kita, tapi ada maksud Tuhan yang tersendiri untuk mengajar kita terbang, mengajar kita berdikari, mengajar kita berusaha, mengajar kita melalui proses. Maka Tuhan selalu memetikkan bagaimana kisah tentang seekor burung Raja Wali dalam kehidupan kita. Nah, kata-kata menanti Tuhan itu adalah
Bukan dengan satu sikap yang pasif dan hanya menunggu, oh ini sudah takdir saya lah, bahwa saya sudah jadi begini adalah takdir saya, dan saya sudah tidak ada kerja, inilah nasib saya di dunia ini. Saudara, kalau saudara seorang yang pasif, yang tidak punya mentaliti kekuatan seperti burung Raja Wali, hanya mau duduk di dalam sarang saja, memang sampai bila pun tak boleh terbang. Tetapi menanti-nantikan Tuhan di sini, kita tetap menjadi yang aktif, yang bersekutu dengan Tuhan, ya. Selalu ada persekutuan, selalu mencari untuk membangunkan diri kita bersemangat. Karena firman Tuhan, sekalipun kita sudah baca Alkitab 10 kali, itu bukan maksudnya saudara sudah paham setiap apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Makanya kita ini tidak pernah berhenti untuk belajar, karena kita tahu 20 kali, 30 kali, 40 kali kita bolak-balik baca itu firman Tuhan, kita tetap masih banyak yang kita kurang paham dan tidak dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita seperti apa yang kita telah dengar. Nah, maka firman Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, itulah perlunya kita dalam kita menanti-nantikan waktu yang terbaik untuk Tuhan bagi hidup kita. Jangan pernah lelah, jangan pernah merasa bosan, terus bergiat dan datang dalam setiap persekutuan. Kita di dalam penantian kita menantikan Tuhan datang beribadah. Inilah yang menambahkan suntikan semangat bagi hidup kita. Kalau saudara tidak datang 2-3 minggu, pasti akan merasa lemah. Saya sendiri mengalami. Macam handphone kalau dipakai terus, kalau tidak dicas baterainya, dia pun akan lemah, saudara. Jadi berdiam diri di hadapan Tuhan itu yang maksudnya menantikan Dia. Dalam hidup kita ini, kita kata pemazmur menantikan waktu Tuhan, bahwa dia harus berdiam diri dan berdoa dan mencari wajah Tuhan di dalam kehidupannya untuk dia mempunyai semangat yang baru dalam suatu penantian waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupannya. Dan diam dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bahwa kita ini tahu bahwa setiap yang terjadi dalam hidup ini bukan sesuatu kehendak dan rencana kita. Memang setiap manusia punya perencanaan yang terbaik. Kalau boleh sejak lahir tidak pernah mengalami sakit, dan kalau boleh sejak lahir tidak perlu ada kecacatan dan kelemahan dan kekurangan. Semuanya kita mau yang terbaik. Tetapi hidup ini tetap melalui satu proses, di mana kita harus mengetahui bahwa kita ini bahwa dikuasai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang memberikan pengertian dan akal kekuatan dalam hidup kita dalam mendapatkan semangat yang baru. Sumber yang menjadi kekuatan kita, percaya adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan seharian kita, walaupun dalam kesibukan pekerjaan kita, kita tetap percaya bahwa di mana kita berada sekarang, Tuhan juga berada bersama dengan kita. Amin. Saudara dalam kereta kah, saudara bekerja kah, tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah satu persekutuan. Kalau saudara merasa bangga sendiri, rasa kuat sendiri, rasa yakin diri sangat kuat, saudara tidak perlukan Tuhan. Kenapa terlalu banyak orang yang pandai dan orang yang bijaksana kurang mengagungkan Tuhan? Kenapa? Merasa diri lebih, merasa diri sudah cukup bijak dan cukup pandai dan sudah menciptakan lebih. Jadi ketika mereka sudah banyak yang diciptakan, mereka merasa bahwa Tuhan itu tidak semampu yang mereka boleh pikirkan. Nah, tetapi kita bersyukur saudara, keadaan kita sangat luar biasa. Tuhan, kita adalah orang pilihan Dia, kita adalah ciptaan Tuhan. Maka siapapun dirimu, jangan pernah berkata bahwa kenapa harus saya, dan kenapa saya begini Tuhan. Kalau kita mempersoalkan Tuhan penciptaan kepada kita, maksudnya kita tidak menerima siapa diri kita. Tapi kita tahu bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan. Bersyukur dalam setiap yang ada, selalu memiliki hubungan, dan semakin kita bersekutu intim dengan Tuhan, dan semakin kita percaya bahwa hidup ini adalah dikuasai oleh Tuhan, dan hidup ini adalah di bawah naungan kuasanya. Dia yang tahu merencana apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebagai manusia.
Nah, hal inilah yang akan menuntut kita di dalam karakter iman kita untuk memiliki kesabaran dan kekuatan sampai waktu Tuhan, maka Dia akan menyatakan. Memang bukan mudah. Penantian itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita menantikan, sebab kita tidak tahu bila. Seandainya kita tahu bahwa tahun ini, tahun depan, dan tahun itu perancangan yang setiap kita rancangkan bahwa kita akan mendapat sesuatu, kita juga tidak akan terlalu berkorban. Contohnya, setiap kita yang belajar, kalau kita sudah diberitahu bahwa kita akan lulus cemerlang, tidak ada yang mau belajar. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa dia akan lulus dengan cemerlang. Untuk apa dia belajar? Jadi, kehidupan ini harus melalui proses. Karena Alkitab selalu memberikan contoh kepada kita apa yang terjadi di dalam Alkitab. Karena mendidik iman kita, melatih iman kita, dan memproses iman kita. Kalau kita lihat iman Abraham dan Sarah menantikan selama 25 tahun untuk mendapatkan anaknya Ishak yang dijanjikan Tuhan. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, engkau akan mendapat seorang anak. Tetapi bila, pertanyaan Abraham di sini, bila Sarah sudah tua dan saya sudah mencapai umur yang 100 tahun. Bila itu, adakah seorang ibu yang boleh melahirkan seorang bayi di usia yang begitu tua? Pertanyaan Abraham. Tapi Tuhan sudah menceritakan waktu Tuhan membawa dia keluar daripada kemah, ikut Abraham, dan tengok di langit bintang-bintang, dan itulah akan menjadi, demikianlah banyaknya keturunanmu. Pertanyaannya senang saja, kan? Bila, Abraham pasti tanya, bila itu akan terjadi? Walaupun bintang sebanyak manapun, pertanyaan Abraham, bila? Besok kah lusa? Sudah pasti dia akan mengabarkan, kalau tidak besok, pasti lusa. Tetapi, selama 25 tahun, proses ini, sehingga hilang sabar Abraham. Jadi, dia, karena hilang sabar, lalu dia terima cadangan daripada Sarah. Apa Sarah kata? Bagi sajalah kita punya pembantu, awak itu saja, dengan kita punya pembantu kita dapat anak, kan senang. Oh, Abraham pun terima cadangan Sarah. Oh, betul juga kan? Jadi kalau kita semakin tua, dia sudah tidak mempercayai lagi apa yang sudah dijanjikan Tuhan, maka dia beri Hagar untuk Abraham tidur, dan lahirlah Ismail. Karena tidak sabarnya Abraham menanti waktu Tuhan, maka kesannya, dampaknya sekarang sampai saat ini kepada dunia, maka wujud keturunan Ismail ini. Dan kita sekarang yang baru mengorbankan lembu dalam 2 hari 3 hari itu, keturunan itu yang menjadi cabaran kepada hidup kita sekarang. Jadi kalau kita lihat, ya, Tuhan sudah memberi kepada Abraham bahwa engkau ada mendapat anak, tapi dia tidak sabar menunggu. Karena tidak sabar, maka diberi Hagar. Jadi, apakah Ishak dilahirkan? Betul-betul Tuhan janji, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Sesuai dengan lagu kita tadi, waktunya Tuhan itu pasti. Dan Tuhan memberikan anaknya Ishak. Maka benar-benar lahir Ishak. Jadi, untuk apa ini Ismail? Tetap Tuhan mengasihi Ismail. Maka ada 2 bangsa sekarang. 2 bangsa yang terbesar ada di dunia ini yang saling, itulah keturunan Ishak dan keturunan Ismail, yaitu Bani Kedar. Jadi yang tetap menjadi umat pilihan Tuhan adalah keturunan daripada Ishak. Itulah kita, keturunan Ishak. Bagaimana tentang keturunan Ismail? Mereka juga satu keturunan yang besar yang ada pada dunia sekarang. Sehingga kitalah yang saling merebut Tuhan Allah ini, ya, sehingga kita dilarang untuk menyebut mereka punya, sehingga mereka berpikir bahwa kita yang mencuri Allah mereka. Jadi pengertian ini, saudara, hasil daripada tidak sabar. Makanya dalam hidup kita jangan hilang sabar dan mencari jalan singkat untuk mendapatkan suami maupun istri. Kesannya terhadap hidup kita seperti apa yang dilakukan oleh Abraham ini. Jadi Tuhan, waktu yang tepat dan waktu yang terbaik. Oleh karena itu kita harus tetap sabar
dan tekun. Semua katakan sabar dan tekun. Sabar dan Ya, tekun. menanti-nantikan Tuhan itu harus dengan sabar dan tekun. Karena waktu Tuhan yang kita tidak tahu. Kalau diberi kita tahu bahwa tahun depan akan ada anak, sayangnya tidak ada orang mau berdoa untuk sebuah anak, untuk seorang anak. Tapi kalau kita diberikan bahwa kamu pasti akan ada anak, maka kamu konsisten terus berdoa, terus berdoa, terus minta, terus minta. Kenapa? Itulah prosesnya. Kita jangan putus asa. Ibrani 12 ayat 1 hingga 3 berkata, jika kita mencoba mendahului waktu Tuhan, maka kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Abraham. Kita mencoba-coba untuk membuat perancangan sendiri, ya. Mendahulukan apa yang telah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Mencari jalan singkat dalam hidup kita, itu akan membawa kesan yang tidak baik dalam hidup kita. Saya pernah ada orang yang katakan mau kawin, baru dikenal 2 minggu sudah minta untuk dikawin. Pertanyaannya, apakah dia sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain, emosi dan termasuk apalah latar belakang dan semuanya? Tidak sempat. Tapi kalau minta untuk dikawin dengan begitu perkenalan yang singkat, apakah saudara boleh kata itu suatu jaminan ke masa depan? Sebab mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan. Jadi untuk menikahkan itu tidaklah sesusah apa, tapi untuk memutuskan perceraian itu sehingga kita dimasukkan, sehingga proses itu masuk keluar mahkamah untuk proses yang seperti itu. Jadi saya juga terlibat dalam proses yang begitu. Kawin itu mudah, untuk menikahkan mudah, tapi proses setelah mereka tidak bersehaluan lagi, itu prosesnya terlalu berat. Keluar masuk mahkamah susah untuk memutuskan. Nah, ada juga orang saya pernah itu, dia mau malam ini juga kawin, baru diperkenalkan. Dia mau malam ini juga, tidak boleh tunggu besok, tidak mau malam ini juga. Rupanya saudara itu tidak sampai 1 bulan bercerai. Jadi saudara, jangan coba-coba mau cari jalan singkat dalam hidup ini. Pernikahan ini adalah sesuatu yang memerlukan proses jangka panjang untuk kita saling mengenal antara satu dengan yang lain. Ya, mudah-mudi jangan baru kenal terus mau apa semua. Jatuh cinta itu semua orang ada cinta, bukan kita saja ada cinta. Tapi kita harus melalui prosesnya. Ya, jadi prosesnya saling mengenali dulu siapakah teman lelaki kamu itu, siapakah teman wanita kamu itu. Apakah apabila kamu sudah kawin dan baru kamu, jangan jadi menyesal lagi saudara. Karena waktu kita belum punya ikatan yang sah, kita masih berhak buat keputusan. Sama ada mau atau tidak mau, masih ada boleh keputusan. Tapi kalau kamu sudah dinikahkan, itu sudah terikat dengan hukum, maka tidak boleh lagi untuk berkata, oh dia tidak sehaluan dengan saya, tidak sependapat, banyak diantara kami tidak sependapat. Tidak boleh lagi. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka harus paham. Ya. Jadi saudara, sebelum saudara mengambil satu keputusan dalam hidup ini, jangan terburu, jangan coba nak ambil jalan singkat sehingga akan membawa kesan kepada masa depan hidup kita sekarang. Jadi saudara, keputusan emosional dari tidak sabar membawa kepada impak yang berabad-abad, itulah kesannya sampai sekarang. Sebenarnya siapa ya? Kalau kita boleh menyalahkan Abraham. Kenapa? Dia tidak sabar. Sarah cakap, pergilah dengan Hagar supaya kita dapat anak. Walaupun itu adalah anak, walaupun anak Hagar itu, Sarah menganggap itu anak dia. Tapi ketika dia ada anak betul-betul, yaitu Ishak, maka antara Ishak dengan Ismail, mereka sudah berkali. Jadi ini salah siapa sebenarnya? Kalau kita nak salahkan, Abraham tidak sabar. Lagipun Sarah pun terikut salah. Kenapa dia memberikan cadangan bahwa ambil saja Hagar supaya kita ada anak? Ini mendahulukan perencana Tuhan. Tidak menantikan waktunya yang tepat bagi Tuhan. Makanya menanti-nantikan Tuhan itu harus melalui proses dan waktunya. Sehingga yang terbaik menurut Tuhan, itulah yang terjadi. Amin. Nah, itulah yang perlu kita belajar pada hari ini, saudara. Yang kedua adalah dalam iman sejati kita. Iman kita ini perlu diproses dan perlu diberikan, mendidik kita untuk terus belajar dalam hidup bersabar ini.
Bukan berarti hidup ini tidak menjadi begitu mudah dan yang serba cepat. Karena kita selalu banyak diajar. Anak-anak muda sekarang selalu mau yang instan, yang cepat-cepat. Oh, masak Maggi, sudah lapar terus masak Maggi. Kenapa? Maggi begitu cepat, hanya masak dan rebus dan terus masuk dan cepat makan. Tapi kalau nak cari ayam, mau pergi ke pasar, mau beli bila nak makan, petang lah makan. Bagus masak Maggi, ada Maggi, terus masak Maggi. Kita sudah diajar satu dalam dunia yang begitu cepat dan mau diajar semua cepat. Jadi setiap yang kita lalui kita mau cepat. Saudara, cepat itu bukan tidak boleh, tapi kalau kita paham, kita sebenarnya harus melalui satu proses. Jadi apabila kita melalui proses, maka hasilnya adalah hasil yang terbaik. Waktunya yang kita menunggu, walaupun lama, tetapi akan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi, kalau kita lihat, kalau kita baca di dalam 2 Petrus bahwa Tuhan menciptakan bumi ini 6 hari. Jadi waktu Tuhan itu dikatakan bahwa 1 hari waktu Tuhan sama dengan waktu kita sama 1000 tahun waktu Tuhan. Jadi kalau kita lihat waktu Tuhan itu, apakah Tuhan mencipta dunia ini selama 6000 tahun? Tidak ada yang boleh mengatakan bahwa itu adalah, sebab waktu Tuhan itu adalah sama, 1 hari sama dengan 1000 tahun adalah waktu Tuhan. Jadi saudara, Tuhan sudah menciptakan dunia ini 6 hari. Mungkin dalam proses yang 6000 tahun yang kita tidak tahu tentang prosesnya itu. Tapi itulah, kalau kita ambil kira daripada 2 Petrus 3 ayat 8 itu memang dari situ lalu ada masanya. Dan Tuhan sudah mengatur sistem kehidupan ini dengan waktunya Dia, bukan waktu kita. Semua katakan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita sebagai umat penyembah, kita sebagai umat yang penyembah kepada Tuhan, kita harus akur dalam setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita sekarang. Dia bukan Tuhan yang punya mentality yang mau segera, yang mau instan, ataupun yang mau begitu cepat, yang tanpa melalui proses. Karena Tuhan mau membentuk kita, Dia menciptakan manusia itu karena untuk menjadikan proses langsung dan jadi waktu yang diperlukan, yaitu waktu yang terbaik menurut Tuhan. Jadi kalau kita memang kita punya pendapat sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Betul? Anda setuju? Kadang-kadang kita ini pikir kehendak Tuhan itu tidak sama. Tidak, kita selalu berpendapat bahwa Tuhan itu tidak sama dengan kehendak kita. Ya, contohlah yang paling kita mudah paham. Saudara memang tidak puas hati dengan apa yang ada pada tubuh saudara. Kalau saudara memang pikir, bapak saya dan mak saya ini, kalau Tuhan ciptakan sudah pasti saya ini begini tingginya, hidungnya mancung, lehernya tinggi, dan badannya semua. Kalau kita ikutkan setiap kita terhadap tubuh kita sendiri semua tidak puas hati dengan apa yang ada pada kita, dan selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita menerima bahwa siapapun kita itu adalah ciptaan Tuhan kepada kita, dan itu adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui kehidupan kita. Jadi saudara boleh menerima siapapun kita adalah ciptaan Tuhan. Ya, ada amin saudara? Ya, Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar, sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat. Apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa menantikan waktu Tuhan itu, maka tuaian itu sangat tuaian yang matang. Kalau saudara petik buah sebelum buah itu matang, belum tentu buah itu boleh menjadi yang terbaik. Kenapa? Dia belum cukup matang, kamu sudah petik. Ketika kamu sudah petik, walaupun dia masak, tidaklah semanis seperti buah yang sudah matang. Jadi dalam hidup kita, apapun yang kita mau lakukan tanpa kita menunggu waktu dan masanya Tuhan dalam hidup kita, maka kita juga akan yang menuai hasilnya nanti. Akan kita tahu apabila kita sudah sampai kepada waktunya. Nah, maka hidup ini perlu melalui proses waktu Tuhan. Next. Yaitu proses yang Tuhan berikan. Yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu Yusuf dikhianati.
Semua orang tidak mau dikhianati dan tidak mau disakiti dan tidak mau, ya, tidak mau ditindas. Tetapi saudara, kita tidak tahu panggilan Tuhan kepada Yusuf. Ini bukan, saya percaya kalau kita baca kisah Yusuf ini, kita pun tidak mau seperti Yusuf. Yusuf hanya dengan adik-beradik dia, mereka anak Yakub. Adik-beradik dia saja tidak mau bersama dengan Yusuf. Maka mereka ambil Yusuf, buang ke dalam perigi yang kering. Kenapa? Sebenarnya Yusuf dipakai oleh Tuhan dan menceritakan tentang mimpinya kepada adik-beradik dia. Maka mereka mendengki ini. Mungkin suatu hari Yusuf mau menjadi kepala atas kita. Dia mungkin suatu hari akan menjadi. Jadi adik-beradik dia tidak setuju dengan dia. Mereka tangkap dia, ya, buang ke dalam perigi. Nasib baik perigi kering yang tidak ada air, kalau tidak lemas. Ini Yusuf. Jadi ini sesuatu, Yusuf disakiti dan melihat mimpi Tuhan dalam kehidupannya, maka dia menceritakan. Sekarang proses ini adalah yang mengambil masa jangka panjang. Bukan setelah buang lalu Tuhan katakan, oke, adik-beradikmu sudah buang engkau di pergi. Sekarang Yusuf angkat bag terus pergi ke istana. Engkau akan menjadi menteri perdana menteri di Mesir. Tidak, saudara. Dia pun tidak tahu Tuhan membawa dia dalam proses yang begitu. Seandainya Yusuf tahu di akhir hidupnya dia menjadi perdana menteri di Mesir, wah, saya rasa dia tidak perlu susah hati. Kenapa? Ini kan proses saya. Kan Tuhan sudah bagi tahu bahwa saya akan nanti jadi perdana menteri. Tapi dia tidak tahu. Inilah kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang ada di depan. 20-30 tahun ke depan kita susah meramalkan sesuatu yang ada di depan. Maka ini yang terjadi pada Yusuf. Dia dibuang dan pergi dan diberikan, lepas itu diberikan kepercayaan, dia bawa dan pergi ke keluarga Potifar, membawa dia, dan istri Potifar pula menyakiti dia. Sebenarnya Yusuf ini budak baik, handsome, ya, sehingga istri Potifar jatuh hati dengan dia dan mau bawa dia tidur. Tapi Yusuf tidak mau. Oleh karena itu dia tinggalkan baju, dia diberi dan kata Yusuf sudah mau memperkosakan dia. Jadi Yusuf dianiaya. Saudara, kita dianiaya dalam hidup ini memang sesuatu yang sangat sakit, ya. Dan Yusuf lalu diambil masuk ke penjara karena dia diceritakan tentang mau memperkosakan istri Potifar. Ini sesuatu niat jahat. Kalau orang kita, Yusuf sendiri pun tidak mau melalui proses ini. Tetapi inilah proses yang dibawa oleh Tuhan kepada Yusuf, sehingga dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan sudah jadi Perdana Menteri di Mesir, dan dia sudah melalui proses ini semua, dan dialah menjadi bapak kepada Raja Mesir lagi. Jadi itu proses, dia tidak tahu bahwa Tuhan mau membawa dia sebegitu jauh. Dan dia juga menjadi penyelamat kepada Israel itu sendiri, keluarganya, apabila mereka dilanda 7 tahun kemarau kering. Dan barulah adik-beradik dia yang dulunya, mungkin kisah ini menceritakan 20 tahun atau 20 tahun dia dulu, menceritakan bahwa mereka pernah menganiaya dia dan buang dia ke perigi. Sehingga mereka pun sudah ingat, bapak dia pun sudah ingat bahwa Yusuf ini tidak pernah ada lagi dalam dunia ini. Dan mereka ceritakan kepada bapak dia, menipu bapak dia, mungkin dia dimakan oleh binatang buas pada masa itu. Dan apabila dia menjadi Perdana Menteri, diberi kuasa ke tanah Mesir, maka mereka yang datang adik-beradik dia sudah lapar, tidak ada makanan lagi, terpaksa pergi ke Mesir untuk minta bantuan makanan. Maka jumpalah dengan Yusuf. Tapi Yusuf kenal muka adik-beradik dia ni. Jadi dia buat tak tahu, dia buat tak kenal mereka. Kalau kau baca kisah ini tentang Yusuf. Tapi apa yang saya mau sampaikan di sini, bahwa dalam hidup kita ini, kita tidak pernah tahu bahwa untuk 20 tahun ke depan siapa saudara. Mungkin boleh jadi Perdana Menteri Malaysia di kalangan kita dari generasi ini. Siapa yang tahu? Cara Tuhan bekerja kita tidak pernah tahu. Amin. Ya, kalau Yusuf tahu bahwa dia akan jadi Perdana Menteri, senang proses dia.
Kalau kita tahu bahwa 20 tahun ke depan ada di kalangan kita menjadi Perdana Menteri, dia pun tidak perlu belajar. Kan saya kan jadi Perdana Menteri 20 tahun yang akan datang. Jadi tak payahlah saya pergi ke college sana untuk belajar proses ini semua. Jadi kita semua tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi menanti-nantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup ini harus melalui proses kehidupan. Saudara, saya ada seorang ipar saya ini, ya, sejak 3 tahun yang lalu dia sakit dan memang sudah diberikan Tuhan, sudah tidak akan kembali normal dan tidak akan pulih. Ya. Dia punya penyakit sehingga dia lupa, tidak tahu, orang kata ini sudah sakit peringkat yang sakit jiwa lah. Boleh dikatakan kategori gila lah, sudah gila. Tanpa kalau dia buka baju pun dia tidak tahu ada orang di sekeliling dia. Jadi kita memang masa pandemik itu kita selalu berdoa. Kita berdoa di dalam online. Keluarga saya masa pandemik, saya dengan keluarga di Miri kami buat satu dalam Zoom, kita berdoa. Memang itulah menjadi perkara doa kita. Berdoa untuk dia. Tapi kita berdoa, kita pun kadang-kadang merasa bosan juga. Kenapa? Dia saja yang disebut ini kan sudah proses sudah 1 tahun, 2 tahun. Bila kami balik, dia tidak kenal siapa kami dan dia selalu bertanya siapa kamu orang. Nah, kita cek kita ini, dia pun tidak kenal. Dia tidak kenal, dia macam sudah peringkat gila. 2-3 lagi 1 tahun saya balik, dia pun masih begitu. Tapi yang terbaru ini luar biasa, saudara. Dalam tahun ini dia sudah sembuh. Memang kembali normal. Betul-betul dia semua sudah. Puji Tuhan, beri kemuliaan dulu kepada Tuhan. Ini adalah suatu berkat yang luar biasa. Dia sembuh daripada begitu, dan yang saya sendiri pun merasa bahwa tidak ada peluang untuk dia. Sebab dari segi umur pun sudah ke 60, kurang lebih masuk 60. Jadi sudah masuk, dan dokter sendiri sudah berkata bahwa dia tidak akan kembali normal. Dan dia akan begini dan sampai akhir hidupnya dia akan jadi begini. Sebab anak cucu dia tidak kenal, sehingga anak dia tidak mau balik Christmas karena merasakan maknya untuk menjaga dia bukan senang, ya. Karena orang tua, kalau orang baby dijaga mungkin senang, tapi kalau orang tua dijaga, yang perlu dimandi, yang perlu menjaga dia sesuatu, menyediakan makanan, untuk pasang lampin dan apa semua, kan ini sesuatu yang tidak ini. Jadi sekarang ini dia sudah sembuh dan dia sudah kembali normal. Dan itu hari saya balik, wow, dia sambut saya dengan luar biasa. Dia tetap berkata bahwa puji Tuhan. Wah, itu semangat yang luar biasa memberikan inspirasi dalam hidup saya. Jangan pernah patah semangat untuk berdoa, saudara. Sekalipun dokter berkata tidak ada harapan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan harapan. Ada amin? Menanti-nantikan waktu Tuhan itu, jangan pernah merasa penat dan lelah. Selagi kita diberikan hidup, selagi kita diberikan nyawa, untuk kita teruskan berdoa. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Semua katakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan. Ya, kalau menurut kehendak kita kan, kalau boleh kan hari itu juga, saat ini kita mau berdoa, saat ini juga kita mau sembuh kan. Tidak pernah kita merancangkan bahwa 2-3 tahun ke depan akan menjadi satu kesembuhan. Karena kita ini selalu diajar tentang sesuatu. Berdoa dalam nama Yesus, sembuh dan terus berjalan. Lumpuh dan terus berjalan. Ini sudah kita diajar tentang sesuatu pengertian yang bahwa tentang sesuatu yang segera, yang prosesnya tanpa dilalui. Dan kehendak Tuhan adalah sesuatu yang berbeda dengan kehendak kita. Next, ya, itulah yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita. Ya, seperti kisah Yusuf tadi. Oke, next. Ya, diberikan otoritas atas kerajaan dan penguasa di seluruh Mesir, dan itulah proses yang Yusuf lalui. Nah, apa yang kita boleh belajar? Kesimpulannya dalam hidup kita ini adalah iman yang sejati, hubungan intim dengan Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus, sumber pada firman Tuhan yang perlu kita belajar, yang memberikan kita motivasi dalam hidup kita untuk Tuhan, itu di atas kesabaran dan penyerahan penuh kita kepada kekuatan hanya percaya kepada Tuhan dan taat kepada kehendak-Nya. Tetap semangat menanti janji Tuhan dan upah kita ada di surga. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita.
karena Dialah yang menjawab dan mendengar setiap doa kita. Jadi jangan pernah mau ambil jalan singkat dalam hidup ini. Jangan pernah mau hanya tidak ada proses. Semuanya harus melalui proses, dan kehendak Tuhan dinyatakan sesuai rencana kehendaknya. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur buat firman-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Waktu menanti-nantikan Tuhan adalah waktu yang terbaik, waktu Tuhan. Dan kami diajar bagaimana kami tetap taat dalam iman kami, konsisten dalam tetap iman percaya kami, dan bersabar untuk melalui proses. Karena sesuatu yang terbaik yang disediakan Tuhan, yang tidak pernah terfikir oleh manusia kami, itu adalah yang terbaik menurut Bapa. Oleh itu Bapa, kami belajar melalui firman-Mu hari ini, di mana hidup ini adalah suatu yang proses, dan untuk kami belajar taat, sabar, dan menanti-nantikan waktu Tuhan. Tetap aktif, tetap bersemangat, selalu adakan persekutuan bersama, karena kami tahu bahwa masanya Tuhan adalah masa yang terbaik dalam hidup kami. Berkati setiap kami pada pagi hari ini, berkati kami melalui kuasa firman-Mu, dan urapi setiap kami pencerahan, dan juga Tuhan melalui pendengaran rohani kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama katakan